Diceraikan suami kado hari ulang tahunku. Ia lupa kalau perusahaannya yang mendanai adalah ayahku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kupandang sekeliling restoran yang begitu familiar ini. Laluna, tempat di mana Mas Omar 5 tahun lalu melamarku dengan gemetar dan penuh harap. Malam ini, ia kembali menyulapnya menjadi sesuatu yang magis. Kelopak mawar merah bertebaran di lantai marmer yang mengilap, menuntunku ke meja di sudut paling privat, dihiasi lilin-lilin tinggi yang nyalanya menari-nari lembut dalam bayangan senja yang mulai merambat masuk melalui jendela kaca raksasa. Di latar belakang, alunan biola yang lembut menyanyikan lagu-lagu cinta, seolah menyatu dengan desir angin sore. Semuanya sempurna, terlalu sempurna. Aku, Mila, mengenakan gaun panjang berwarna lavender yang khusus kupesan untuk hari istimewaku yang ke-30 ini, merasa seperti putri dalam dongeng. Tapi entah mengapa, ada getaran aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, sebuah firasat samar yang mencakar halus di relung hatiku. Mas Omar sudah duduk menungguku. Ia tampak begitu gagah dan percaya diri dalam setelan jas abu-abu yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya tertata rapi. Senyumnya lebar, tapi matanya, matanya yang biasanya begitu hangat dan jernih memandangku, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengambang di sana, sebuah jarak, sebuah ketegangan yang ia coba sembunyikan di balik senyum manisnya. Ia berdiri menyambutku, mencium pipiku dengan lembut. Bibirnya terasa dingin. "Selamat ulang tahun, sayang," bisiknya, suaranya terdengar serak, seolah dipaksakan. Ia menyiapkan kursiku dengan sempurna, sebuah gestur yang dulu selalu membuatku merasa diperhatikan. "Terima kasih, Om. Ini semua terlalu indah. Kau sungguh melebih-lebihkan," ucapku, berusaha menepis perasaan tidak enak yang mulai merayap. "Untukmu, tidak ada yang berlebihan, Mil. Hari ini adalah harimu." Ia mengangkat gelas anggurnya. "Untuk wanita paling cantik dan kuat yang kukenal. Semoga tahun ini membawa semua kebahagiaan untukmu." Kami bersulang. Aku meneguk anggur itu, berharap cairan itu bisa menghangatkan sensasi aneh yang mulai menggeliat di ulu hatiku. Pembicaraan kami mengalir, tapi terasa dangkal. Ia bertanya tentang hariku, tentang rencanaku, tapi perhatiannya terasa terbagi. Matanya sesekali melirik ke arah jam tangannya, atau ke pintu masuk, seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Mereka bilang usia 30 adalah babak baru, Mil. Saatnya untuk perubahan, katanya tiba-tiba, menatapku lebih dalam. "Perubahan seperti apa?" tanyaku, mencoba membaca ekspresinya. "Perubahan yang mungkin tidak pernah kita duga," jawabnya samar, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke menu makanan. Makanan lezat yang dihidangkan terasa seperti bubur di mulutku. Kegelisahanku tumbuh seiring dengan berjalannya malam. Lalu, akhirnya, saat dessert datang, seorang pelayan membawakan kue ulang tahun berbentuk 3 tingkat dengan hiasan bunga gula yang rumit. Lilinnya menyala. Aku meniupnya, memanjatkan doa dalam hati agar firasat burukku ini salah. "Sebelum kita pulang, ini untukmu," kata Mas Omar, mengeluarkan sebuah kotak berbalut kertas kado berwarna perak dengan pita hitam yang elegan dari bawah mejanya. Jantungku berdebar kencang. Selama seminggu terakhir, aku dengan sengaja melupakan sebuah katalog perhiasan yang terbuka pada halaman sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk bulan sabit, sesuatu yang pernah kukatakan kusuka. Apakah ini saatnya? Dengan girang, hampir seperti gadis kecil, kubuka pita dan kertas kadonya. Kotaknya terlihat seperti dari butik perhiasan ternama. Nafasku tertahan saat kubuka tutupnya, dan yang kulihat membuatku terdiam, terpana, bingung. Isinya bukan perhiasan, bukan juga tiket perjalanan impian. Isinya adalah sepasang kacamata hitam desainer mahal, merek yang sangat terkenal dan sangat mahal. Tapi yang membuat darahku seakan membeku di tempat adalah bahwa itu merek yang sama persis, model yang sama persis dengan yang kubeli untuknya sebagai kado anniversary kami bulan lalu. Bahkan warnanya sama, hitam dengan detail gold. Aku terkekeh, kaget, berusaha mencari logika. Lucu sekali.
Om, kado yang sama? Apa maksudmu? Kau tidak perlu memberikanku hadiah yang baru saja kuberi untukmu. Atau ini adalah caramu bilang kalau kau tidak suka kado dariku? Candaku, berusaha menertawakan situasi yang semakin tidak nyaman ini. Tapi senyum di wajahnya sirna sama sekali, digantikan oleh sebuah topeng kekakuan yang membuatnya tampak seperti orang asing. Matanya, yang tadi terasa jauh, kini menatapku dengan fokus yang menakutkan, dingin dan tajam. Ini bukan lelucon, Mila, katanya, suaranya datar, tanpa emosi, seperti membaca sebuah pengumuman yang telah ia hafal. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sudah lama, sebenarnya. Tanganku yang masih memegang kacamata hitam itu mulai gemetar. Memikirkan apa? Hidup kita sudah tidak kemana-mana. Aku merasa terjebak. Aku butuh perubahan yang nyata. Aku butuh seseorang yang benar-benar mengerti aku, yang bisa mendukung karierku tanpa merepotkan, tanpa terus mengingatkanku pada masa lalu. Setiap katanya seperti pukulan palu godam ke dadaku. Aku tak bisa bernapas. Apa maksudmu, Om? Siapa yang mengertimu? Aku selalu mendukungmu. Selama ini. Dia menghela napas panjang, seperti orang yang sedang sangat lelah menghadapi sebuah drama yang ia ciptakan sendiri. Maksudku, kita harus berpisah, Mila. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Dari dalam saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat bermaterai. Ia meletakkannya di atas meja, dengan gerakan tegas, tepat di sebelah kue ulang tahunku yang lilinnya telah padam dan mulai meleleh. Ini surat cerainya. Sudah ditandatangani oleh pengacaraku. Terimalah ini, Mila. Aku mohon, jangan buat ini semakin sulit. Dunia di sekelilingku benar-benar berhenti. Suara biola, gemericik air mancur mini di sudut restoran, bahkan detak jantungku sendiri. Semuanya seperti teredam oleh kabut tebal yang tiba-tiba menyelimutiku. Aku hanya bisa menatapnya. Mataku mungkin membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kau. Suaraku parau, nyaris tidak terdengar. Kau menceraikanku? Di hari ulang tahunku? Di tempat yang penuh kenangan kita. Rasanya seperti lelucon paling kejam yang pernah ada. Dia melihatku, dan untuk sesaat, mungkin ada secuil penyesalan di matanya, tapi itu dengan cepat hilang, tertutup oleh tekad egoisnya. Justru di hari spesialmu, agar kau ingat bahwa ini adalah awal yang baru untukmu. Awal untuk kita berdua, katanya dengan nada yang begitu rasional, begitu dingin, begitu keji. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, tanpa sentuhan terakhir, tanpa penyesalan yang tulus, dia berdiri. Jasnya yang rapi tidak ada secuil pun kerutan. Dia meninggalkanku sendiri di tengah pesta ulang tahun yang tiba-tiba berubah menjadi mimpi burung yang paling menyiksa. Kotak kacamata hitam itu tergeletak tak berarti di atas taplak meja yang putih. Sebuah simbol betapa tidak dipikirkannya perasaanku, betapa mudahnya ia membuang 5 tahun kehidupan kita. Aku terduduk lumpuh, menatap kosong ke arah surat cerai yang telah mengubah segalanya dalam sekejap. Pulang dari restoran itu seperti berjalan melalui lorong waktu yang kelam. Taksi yang kunaiki terasa seperti peti mati yang bergerak, membawaku kembali ke rumah yang tiba-tiba tidak lagi menjadi rumah. Aku membayangkan Mas Omar sudah ada di sana, mungkin menunggu dengan penyesalan, mengaku bahwa semua itu hanya lelucon yang keterlaluan. Tapi saat kunci berputar dan pintu terbuka ke dalam ruang keluarga yang gelap dan sunyi, hampa yang menyergapku begitu nyata hingga hampir fisik. Dia tidak ada di sini. Dia benar-benar pergi, meninggalkanku sendirian untuk menghadapi reruntuhan pernikahan kami. Aku melepas sepatu hak tinggiku, yang tadi terasa elegan, kini hanya menyakitkan. Gaun lavender yang mahal itu kulepaskan begitu saja, teronggok di lantai seperti bangkai kupu-kupu yang indah. Aku berjalan menyusuri koridor yang sepi, setiap langkahku bergema, mempertegas kesendirianku yang menyiksa. Ruang tamu, di mana kami dulu berdebat sambil tertawa tentang warna sofa. Dapur, di mana dia selalu merusak makan malam tapi memaksaku untuk mencoba hasil karyanya yang gosong dengan wajah polos. Setiap sudut, setiap benda, berteriak kenangan. Bau parfumnya,
Aroma kayu dan citrus yang dulu kusukai masih terasa menusuk di udara, seolah dia baru saja pergi. Aku akhirnya merangkak ke kamar tidur. Kamar yang dulu adalah tempat perlindungan kami. Tempat di mana kami berbagi rahasia, tertawa hingga menangis, dan berjanji untuk saling mencintai selamanya. Janji yang sekarang hancur berkeping-keping. Aku duduk di lantai dingin, memeluk lututku, dan membiarkan air mata yang sempat membeku di restoran itu mengalir deras. Tubuhku diguncang isakan yang dalam, sendu, dan menyakitkan. Tangisanku adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian rumah besar ini, membuatnya terasa semakin luas, semakin kosong. Mataku yang berkaca-kaca tertuju pada foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Kami tampak begitu muda, begitu bodoh, begitu percaya bahwa cinta cukup untuk mengalahkan segalanya. Aku berdiri, berjalan tidak stabil mendekati foto itu. Wajah Mas Omar dalam foto itu tersenyum lebar. Matanya memancarkan cinta yang tulus. "Apa yang terjadi padamu, Omar?" bisikku dalam hati. Apa yang salah denganku? Apa yang tidak cukup kulakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menusuk-nusuk, tanpa memberikan jawaban. Teleponku berdering. Suara dari speaker membelah kesunyian, membuatku terkejut. Hatiku berdebar kencang. Dia menelepon untuk minta maaf. Dengan tangan gemetar, kuambil ponselku. Nama yang terpampang bukan Mas Omar, tapi Mama. "Halo?" Suaraku serak, penuh dengan tangisan yang baru saja reda. "Mila, sayang, gimana pestanya?" "Omar pasti kasih kejutan yang wah, ya? Pasti dikasih kalung berlian yang kemarin kamu tunjukin ke Mama, kan?" Suara ibu riang dan penuh harap di seberang sana. Dia menunggu jawabanku, tapi yang keluar dari mulutku justru isakan yang tak terbendung lagi. Segala emosi yang kutahan di restoran dan selama perjalanan pulang, meledak mendengar suara ibuku yang penuh kasih. "Mila?" Suara ibu berubah menjadi panik. "Nak, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu nangis?" "Mama." Lolongku menyakitkan, hampir tidak bisa membentuk kata. "Dia, Omar, dia." "Omar kenapa?" "Nak, tenang, cerita pelan-pelan ke Mama." "Dia menceraikan aku, Ma." Akhirnya, kata-kata itu meluncur, berat dan pahit. "Dia kasih surat cerai di atas kue ulang tahun sebagai kado." Keheningan. Lalu, suara ibuku yang bergetar, penuh dengan kemarahan dan rasa tidak percaya. "Apa? Dia berani?" teriaknya. Lalu, suara ayahku yang mengambil alih telepon, lebih tenang tapi berwibawa, dan justru itu yang membuatku semakin menangis. "Mila, ini Papa. Apa yang terjadi? Cerita yang benar." Suaranya tegas, tapi kudengar kekhawatiran di baliknya. Dengan suara terisak-isak, ku ceritakan semuanya. Restoran, kue, kado kacamata hitam yang menghina, surat cerai, dan kata-kata dinginnya. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti mengiris luka yang baru saja terbuka. "Dia lupa, Nak," kata ayah setelah mendengar semuanya. Suaranya rendah dan berbahaya. "Dia lupa bahwa semua yang dia punya sekarang, semua kesombongannya itu, dibiayai oleh siapa. Dia pikir dia bisa menyakiti putri, Papa dan lolos begitu saja. Papa, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sendirian di sini. Aku takut." Suaraku kecil, merasa seperti anak kecil yang tersesat. "Papa tidak akan biarkan kamu sendirian. Papa dan Mama akan ke sana sekarang. Jangan buka pintu untuk siapapun, termasuk dia. Kamu dengar, Mila? Papa ada di jalan." Telepon pun ditutup. Aku merangkak ke tempat tidur, meringkuk di sisi yang biasanya adalah sisiku. Bantalnya masih beraroma dia. Aku melemparkannya ke lantai dalam kemarahan yang mendadak. Kemudian, rasa marah itu reda,
digantikan oleh kesedihan yang lebih dalam. Aku menarik selimut dan menutupi kepalaku, berusaha menyembunyikan diri dari dunia, dari kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Di dalam kegelapan itu, hanya ada tangisanku dan kenangan-kenangan indah yang sekarang berubah menjadi siksaan. Rumah yang dulu dipenuhi cinta dan tawa, kini hanyalah ruang hampa yang berisik oleh derai tangis dan luka pengkhianatan. Kurungan selimut itu terasa seperti satu-satunya perlindungan yang kumiliki dari dunia yang tiba-tiba menjadi begitu kejam dan asing. Aku meringkuk, berusaha menjadi sekecil mungkin, berharap bisa menghilang begitu saja dari rasa sakit yang menusuk setiap inci tubuh dan jiwaku. Isakanku sudah tidak lagi keras, tapi berubah menjadi desahan-desahan pendek dan putus-putus, seperti anak kecil yang kelelahan setelah menangis berjam-jam. Hidungku tersumbat, mataku perih dan pasti bengkak. Di balik selimut, kegelapan itu terasa menenangkan, meski pikiran-pikiranku berteriak kacau, memutar ulang setiap detik di restoran itu, setiap kata yang diucapkan Mas Omar, setiap tatapan dinginnya, berusaha mencari titik di mana semua ini mulai berbelok arah menuju kehancuran. Ini bukan lelucon, Mila. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku butuh seseorang yang tanpa merepotkan. Setiap kata adalah pisau yang mengoyak-ngoyak kenangan indah yang kami bangun. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali dia memelukku dengan tulus, kapan terakhir kali dia menatap mataku dan berkata, "Aku mencintaimu," tanpa ada bayangan kesibukan lain di pikirannya. Apakah sudah berbulan-bulan? Atau bahkan setahun? Apakah aku begitu sibuk dengan kegembiraanku sendiri, dengan ilusi pernikahan yang bahagia, sehingga tidak melihat bahwa pondasinya sudah keropos dimakan rayap pengkhianatan dan ketidakpedulian? Tiba-tiba, suara dering telepon yang keras dan tak henti-hentinya membelah kesunyian dan keputusasaanku. Suaranya begitu nyaring, begitu intrusif, memaksa aku keluar dari persembunyian sementara. Jantungku berdebar kencang, liar, penuh dengan harapan palsu yang langsung menyala. Dia. Itu pasti dia. Dia menelepon untuk meminta maaf. Dia menyadari kehilafannya. Ini semua hanya kesalahpahaman yang mengerikan. Dengan tubuh yang masih gemetar, aku merangkak ke pinggir tempat tidur, menjatuhkan tanganku ke lantai, meraba-raba mencari ponselku yang kulempar tadi dalam amarah dan kepedihan. Getaran itu terasa di ujung jemariku. Kuambil ponsel itu, dan layarnya yang terang menyilaukan mataku yang sudah sembab. Bukan Mas Omar yang terpampang di sana, tapi Mama. Rasa kecewa yang begitu dalam menyergapku, diikuti dengan rasa malu. Aku hampir tidak sanggup berbicara dengannya. Aku tidak ingin mendengar suara riangnya yang akan semakin menyadarkanku betapa hancurnya hidupku sekarang. Tapi telepon itu terus berdering, tak henti-hentinya. Seolah ibuku tahu bahwa aku sedang berada di tepi jurang dan hanya suaranya yang bisa menahanku untuk tidak jatuh. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suara yang masih tersendat-sendat, dan mengangkat telepon. "Halo, Ma?" Suaraku serak, hampir tidak dikenali. "Mila, sayangku." Suara ibu begitu cerah dan penuh kasih, seperti sinar matahari yang mencoba menembus awan kelam di kamarku. "Sudah tengah malam ini. Mama baru ingat, tadi sibuk arisan sampai lupa nelpon. Gimana pestanya? Nak, pasti heboh ya? Omar pasti kasih kejutan yang spesial, kan? Pasti dikasih kalung berlian yang kemarin kamu tunjukin ke Mama, ya? Itu loh, yang liontin bulan sabitnya. Ah, anak itu emang baik dan perhatian banget sih." Setiap katanya adalah siksaan. Setiap nada riangnya adalah reminder bahwa dunianya masih utuh, sementara duniamu baru saja kiamat. Aku mencoba menahan isakanku, tapi itu mustahil. Sebuah lolongan kesakitan yang dalam keluar dari mulutku sebelum aku bisa mengendalikannya. "Mila?" Suara ibu berubah drastis, dari riang menjadi waspada dan penuh kecemasan. "Nak, kenapa? Itu suara apa? Kenapa kamu nangis? Ada apa?" "Mama,
Itu adalah satu-satunya kata yang bisa kuucapkan sebelum isakanku mengambil alih. Aku menelponku ke bantal, berusaha meredam suara tangisku yang tidak terkendali. "Mila," jawab Mama. "Kamu di mana?" "Di rumah? Omar di sana?" "Apa yang terjadi?" Suara ibu sekarang penuh kepanikan. Aku bisa mendengar langkahnya yang bergegas, mungkin berjalan mondar-mandir. Aku mencoba mengatur napas, mencoba berbicara. Dia, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. "Dia kenapa? Omar kenapa?" "Nak, kamu bikin Mama khawatir." Cerita pelan-pelan. Aku menarik napas panjang, memaksakan semua kekuatan yang kusisa. "Dia menceraikan aku, Ma." Suaraku bergetar, hampir berbisik, seolah takut mengucapkan kata-kata itu dengan lantang akan membuatnya semakin nyata. Diam. Sunyi yang panjang di seberang sana. "Lalu, apa?" teriak ibu, suaranya meninggi, penuh dengan kemarahan dan rasa tidak percaya yang terangkai jadi satu. "Dia berani. Itu lelaki berani melakukan itu padamu." Kemarahan ibunya mulai menyala. "Di mana dia sekarang?" "Di rumah. Mama mau bicara sama dia." "Dia tidak di sini, Ma. Dia pergi." Setelah memberikan suratnya, kata "surat" itu terasa seperti racun di lidahku. "Surat? Surat apa?" "Mila, cerita yang benar ke Mama. Dari awal." Dengan suara terputus-putus, diselingi isakan dan desahan, ku ceritakan semuanya. Laluna, dekorasi yang indah, mawar, biola, makan malam yang canggung, kue ulang tahun, hingga kotak kado perak yang berisi kacamata hitam dan akhirnya surat cerai bermaterai. Ku ceritakan kata-katanya yang dingin, tatapannya yang kosong, dan kepergiannya tanpa penyesalan. Dia bilang, "Aku merepotkan, Ma. Dia butuh seseorang yang lebih mengerti dia." Ucapku, dan mengucapkan kata-kata itu keras-keras terasa seperti ditampar untuk kedua kalinya. "Bodoh. Dasar lelaki tak tahu diri," geram ibu. Suaranya gemetar, tapi bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap-luap. "Merepotkan? Siapa yang membiayai startupnya waktu itu hampir bangkrut tahun lalu? Siapa yang minta tolong ke Papa untuk suntik dana lagi? Kamu. Kamu yang selalu ada untuknya. Dan dia bilang kamu merepotkan." Lalu, suara ayahku tiba-tiba muncul di latar, lebih dalam dan lebih berwibawa, mengambil alih telepon dari ibu. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di balik ketenangan itu yang justru lebih menakutkan daripada teriakan ibu. "Mila, ini Papa," katanya. "Dengarkan baik-baik. Apakah kamu sudah baca surat itu? Benar isinya surat cerai." Aku belum baca semuanya, Pak. Aku cuma lihat kata cerai dan materainya." Jawabku, masih terisak. "Oke. Sekarang, kamu dengar Papa. Kamu tidak sendirian. Papa tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putri Papa seperti ini. Apalagi dia." Suara ayahku dingin dan penuh tekad. "Dia lupa, Nak. Dia lupa bahwa semua yang dia punya sekarang, semua kesombongan dan kesuksesannya itu, dibiayai oleh siapa? Perusahaannya yang mendanai adalah ayahmu. Dia pikir dia bisa main-main dengan perasaan anakku dan lolos begitu saja." Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa takut dan sedihku perlahan mulai disingkirkan oleh sesuatu yang lain, sebuah rasa aman. Ayahku ada di sisiku. Dia selalu ada. "Papa, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut." Suaraku masih kecil. "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu sudah cukup kuat. Papa yang akan urus semuanya. Papa dan Mama akan ke sana sekarang. Jangan buka pintu untuk siapapun, termasuk dia. Kamu mengerti, Mila? Tunggu Papa di sana." "Iya, Pak," jawabku, patuh. "Papa ada di jalan." "Sabar, Nak." Telepon pun ditutup. Aku masih memegang ponselku erat-erat, seperti jangkar penyelamat. Tangisanku sudah berhenti.
Aku masih berbaring di tempat tidur. Tapi sekarang aku menatap langit-langit, bukan lagi menyembunyikan wajah. Rasa sakit itu masih ada, membara seperti api di dadaku. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di sampingnya. Sebuah tekad, sebuah amarah yang dingin, dan sebuah pengingat bahwa darah yang mengalir dalam nadiku bukan darah seorang pengecut. Aku adalah Mila Hartanto. Dan ayahku sedang dalam perjalanan. Malam ini mungkin adalah akhir dari sesuatu, tapi juga mungkin adalah awal dari sesuatu yang lain. Aku mendengar deru mobil dari kejauhan, semakin dekat, dan aku tahu, pertolongan telah tiba. Suara deru mobil yang mendekat dan kemudian berhenti di depan garasi adalah suara paling menenangkan yang pernah kudengar dalam hidupku. Aku bergegas bangkit dari tempat tidur, masih limbung, dan menyibakkan tirai jendela kamar tidur. Dua siluet familiar terlihat keluar dari mobil hitam ayah. Satu tegap dan berwibawa, yang lain lebih ramping dan bergerak cepat dengan energi yang terasa marah bahkan dari balik kaca. Ayah dan ibuku. Aku berlari ke bawah, melewati lorong yang tadi terasa seperti terowongan kesedihan, dan membuka pintu utama tepat sebelum ibu mengangkat tangannya untuk menekan bel. Dia langsung menyambutku dalam pelukan erat yang hampir membuatku tidak bisa bernapas. Aromanya, wangi melati dan sesuatu yang sangat familiar, membuat air mataku nyaris meluap lagi, tapi kali ini lebih karena kelegaan. "Oh, sayangku," bisiknya, suaranya serak. "Anakku yang malang. Lihatlah kamu." Dia menyibak rambutku dari wajah, matanya yang mirip denganku sudah sembab dan merah. Berdosa benar lelaki itu. Berdosa. Ayahku berdiri di belakangnya, wajahnya seperti topeng batu. Tidak ada amarah yang meledak, hanya ketenangan yang dalam dan berbahaya. Dia memakai kacamata baca dan jasnya masih rapi, seolah baru keluar dari rapat penting, bukan dari rumah di tengah malam. Matanya yang tajam menyapu wajahku, membaca setiap bekas kesedihan dan keputusasaan. "Sudah, Bu. Biarkan Mila duduk dulu," kata ayah dengan suara rendah yang langsung ditaati oleh ibu. Ayah menutup pintu, dan tindakan sederhana itu terasa seperti mengunci semua kekacauan di luar dan memusatkan kita di dalam sebuah ruang operasi. Dia membimbingku ke sofa di ruang keluarga, duduk di hadapanku, sementara ibu duduk di sampingku, terus memegangi tanganku erat-erat, seolah takut aku akan hilang. "Sekarang, Mila," ayah mulai, melepas kacamatanya dan mengusik matanya yang lelah. "Ceritakan pada papa sekali lagi," dengan perlahan. "Apa yang persis terjadi malam ini? Apa yang dia katakan? Dan yang terpenting, di mana surat itu?" Aku menarik napas dalam-dalam, merasa lebih kuat dengan kehadiran mereka. Kuceritakan lagi semuanya. Kali ini lebih detail. Tentang nada dingin Mas Omar, tentang kacamata hitam yang menghina, tentang kalimat, tanpa merepotkan, yang masih terngiang seperti pisau. Ibu sesekali mengerang marah atau mengutuk di sampingku. Ayah hanya mendengarkan, wajahnya tidak berubah, tapi matanya semakin menyempit, semakin dingin. Setelah selesai, aku mengambil amplop coklat yang kutinggalkan di atas meja makan. Tanganku gemetar saat menyerahkannya pada ayah. Dia menerimanya dengan tenang, membukanya, dan membaca isinya dengan saksama. Wajahnya tetap seperti batu, tidak ada emosi yang terbaca. Setelah selesai, ia meletakkan surat itu di atas meja kopi, tepat di antara kami. "Ini adalah surat cerai yang diajukan atas dasar perbedaan yang tidak dapat didamaikan," katanya, suaranya datar dan analitis, seperti sedang membahas laporan keuangan. Dia ingin prosesnya cepat dan diam-diam. Dia bahkan sudah menyiapkan pembagian aset. Ayah hampir tersenyum sinis. "Menurut dokumen ini, kamu, secara sukarela, melepas semua klaim atas asetnya, termasuk saham di perusahaannya." Ibu terengah-engah. Dia gila. Dasar lelaki serakah. Mila yang bantu dia dari nol. Ayah mengangkat tangannya, menenangkan ibu. "Tenang, Bu. Marah tidak akan menyelesaikan masalah.
Lalu dia menoleh padaku. Mila, kamu ingat awal mula Omar Tech? Aku mengangguk, sedikit bingung. Tentu, Pak. Dulu dia cuma punya ide dan laptop butut. Dia butuh modal. Dan siapa yang akhirnya memberinya modal itu? Tanya ayah, seolah sedang menuntunku pada sebuah kesimpulan yang sudah sangat jelas baginya. Kamu, Pak. Aku yang minta tolong ke kamu. Jawabku. Tepat, kata ayah. Dia membuka tas kerjanya yang selalu dibawanya kemana-mana dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen tebal. Tapi bukan hanya modal awal. Nak, lihat ini. Dia menyebarkan beberapa dokumen di atas meja. Ini laporan keuangan Omar Tech dari 3 tahun terakhir. Setiap kali mereka hampir bangkrut, setiap kali mereka butuh ekspansi, siapa yang menyuntikkan dana? Jarinya menunjuk pada sebuah nama di setiap dokumen. PT. Keluarga Hartanto. Ayah. Melalui holding company kita. Aku melihat angka-angka itu, jumlah yang sangat besar, yang selama ini tidak pernah sepenuhnya kusadari. Aku tahu ayah membantu, tapi tidak sampai sebanyak ini. Dan ini, ayah melanjutkan, mengeluarkan dokumen yang paling penting, adalah perjanjian kepemilikan saham. Atas permintaan Omar dulu yang ingin, tampak mandiri, di mata investor lain, namaku tidak dicantumkan secara terbuka. Tapi dalam perjanjian ini, jelas disebutkan bahwa PT Keluarga Hartanto memegang 75% saham perusahaan. Omar hanya memegang 20% dan 5% untuk karyawan. Dia hanyalah CEO, seorang karyawan yang diangkat oleh Dewan Direksi. Dan Dewan Direksi itu, ayah menatapku dalam-dalam, diwakili oleh ayahmu. Dunia berputar lagi, tapi kali ini bukan karena pukulan emosional. Tapi karena realitas yang begitu berbeda dari yang selama ini kupercayai, dari yang selama ini dibanggakan oleh Mas Omar. Dia pikir dia pemiliknya. Bisikku, tak percaya. Dia hidup dalam ilusi. Mila, kata ayah dengan dingin. Dia begitu terpesona oleh pujian dan kesuksesannya, hingga lupa dari mana semua itu berawal. Dia lupa bahwa yang membiayai perusahaannya adalah ayahmu. Dan sekarang, dia menggunakan kekayaan yang dibiayai oleh kita untuk menyakiti putri kita. Ayah menyusun kembali dokumen-dokumen itu dengan rapi. Ini bukan lagi tentang perasaan, Nak. Ini sekarang tentang bisnis dan pengkhianatan. Ibu memelukku lagi. Kamu lihat, sayang? Dia bukan siapa-siapa tanpa kita. Dasar lelaki kacung. Ayah berdiri, dan kami berdua menatapnya. Papa sudah telepon Pak Hendra. Dia sedang dalam perjalanan ke sini dengan timnya. Kita akan membekukan semua aksesnya ke perusahaan, ke rekening perusahaan, dan kita akan audit semua transaksinya selama ini. Ada beberapa pengeluaran pribadi yang mencurigakan yang perlu kita lihat lebih dekat. Dia berjalan ke jendela, memandang keluar ke kegelapan. Dia pikir dia memberimu kado ulang tahun yang buruk? Dia belum melihat apa-apa. Ayah berbalik, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sedikit emosi di wajahnya. Sebuah tekad baja yang tak tergoyahkan. Dia menceraikan kamu, Mila. Tapi sebagai gantinya, tanpa disadarinya, dia baru saja menyerahkan kembali mahkotanya. Dan sekarang, ujarnya, suaranya bergetar halus karena kemarahan yang tertahan, kita akan mengambil kembali segalanya. Pak Hendra, sang pengacara keluarga yang sudah seperti paman bagiku, tiba tepat pada saat itu. Wajahnya serius, membawa tas berisi laptop dan lebih banyak dokumen. Pertempuran belum dimulai, tapi senjatanya sudah siap. Dan aku, yang tadi merasa seperti korban, kini duduk di tengah-tengah sebuah ruang war room, dengan kebenaran sebagai senjata paling mematikan. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang ia ditemani oleh sesuatu yang lain. Sebuah keinginan untuk membongkar setiap kebohongan yang telah dibangun oleh suamiku, mantan suamiku.
Suasana di ruang keluarga berubah drastis. Dari ruang duka yang hampa, kini berubah menjadi pusat komando yang tegang dan penuh perhitungan. Pak Hendra, dengan efisiensi yang mengagumkan, telah menyiapkan laptop dan beberapa perangkatnya, sementara ayahku duduk di sampingnya, menjelaskan situasi dengan suara rendah dan terukur. Ibuku duduk di sampingku, tangannya masih tak lepas memegang tanganku, tapi sekarang bukan lagi untuk menghibur, melainkan untuk memberi dukungan, sebuah kekuatan yang nyaris terasa fisik mengalir darinya. Aku sendiri masih merasa seperti berada dalam mimpi aneh. Dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja kopi bukan lagi sekadar kertas, tapi potongan-potongan puzzle yang membentuk gambaran sebenarnya dari kehidupan pernikahanku selama ini. Angka-angka yang menunjukkan suntikan dana ayah, klausul-klausul perjanjian yang membatasi kendali Mas Omar. Semuanya berbicara tentang sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik topeng, kesuksesan, dan kegeniusan suamiku. Rasa sakit karena dikhianati mulai bercampur dengan rasa kaget yang pahit, dan perlahan-lahan, sebuah benih kemarahan yang dingin mulai tumbuh. Tiba-tiba, bunyi telepon rumah memecah konsentrasi kami. Suaranya nyaring dan mendesak, bergema di kesunyian rumah yang sudah mulai dipenuhi oleh energi baru. Dadaku berdebar kencang, liar. Dia, pasti dia. Semua orang terdiam. Pak Hendra mengangkat pandangannya dari laptop. Ayahku menatapku, matanya memberikan isyarat yang jelas. Ibu memencit tanganku. Biarkan mesin penjawab yang mengambil, bisik ayahku, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Kami semua terdiam, mendengar suara Mas Omar yang keluar dari speaker mesin penjawab. Suaranya datar. Tidak ada penyesalan, tidak ada kegelisahan. Hanya nada biasa, bahkan terdengar sedikit tergesa-gesa, seperti seseorang yang menelepon untuk mengingatkan jadwal pengiriman. Halo, Mila. Aku tahu kamu mungkin di sana. Aku perlu masuk sebentar untuk mengambil dokumen-dokumen pentingku yang masih ada di kantor rumah. Paspor, sertifikat saham, beberapa kontrak lama. Juga, ada jeda sebentar. Lalu suaranya terdengar lebih tegas, bahkan sedikit arogan. Agar kau mulai memikirkan untuk pindah. Aku butuh rumah ini untuk calon istri baruku. Kami berencana menempatinya secepat mungkin. Terima kasih. Klik. Dia menutup telepon begitu saja. Ruang keluarga hening seketika. Bahkan udara terasa berhenti bergerak. Aku duduk membeku. Kata-katanya seperti pentungan yang menghantam kepalaku. Calon istri baruku, dia tidak hanya meninggalkanku. Dia sudah memiliki pengganti. Dan dia dengan enaknya memintaku untuk mengosongkan rumah kita untuknya. Ibuku adalah yang pertama bereaksi. Istri baru, teriaknya, berdiri begitu cepat hingga hampir menjatuhkan vas di dekatnya. Dia sudah punya gundik. Dasar laki-laki lacur. Tidak tahu malu. Berani-beraninya dia. Ayahku tidak bereaksi keras. Dia hanya menghela napas panjang, sangat panjang, dan mengangguk pelan pada Pak Hendra, seolah kata-kata Mas Omar tadi adalah konfirmasi terakhir yang dia tunggu. Pak Hendra mengangguk balik, wajahnya profesional dan dingin. Dia mengambil handset telepon rumah dan menekan tombol radial. Aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Ayahku mendudukkanku kembali. Tangannya yang besar dan hangat menekan pundakku dengan mantap. Bersiaplah, nak, bisiknya. Dengarkan baik-baik. Telepon di seberang sana diangkat. Ya? Suara Mas Omar terdengar, masih dengan nada datar dan sedikit kesal, seolah terganggu. Selamat malam, Tuan Omar. Sapa Pak Hendra dengan suara yang sangat formal, dingin, dan profesional. Seperti seorang hakim yang membuka persidangan. Diam sejenak. Siapa ini? Tanya Mas Omar. Nada kesalnya semakin jelas. Perkenalkan, saya Hendra Wijaya, dari firma hukum Wijaya Partners. Saya mewakili klien saya, Nyonya Mila Hartanto,
dan juga PT. Keluarga Hartanto. Hartanto. Suara Mas Omar terdengar bingung, lalu tiba-tiba berubah waspada. Apa maksudnya? Dan kenapa Anda ada di rumah saya? Pertama, izinkan saya meluruskan, Tuan. Ini bukan lagi rumah Anda. Berdasarkan surat perjanjian pranikah dan dokumen kepemilikan properti, rumah ini atas nama Nyonya Mila. Kedua, mengenai dokumen-dokumen yang Anda maksud, lanjut Pak Hendra tanpa sedikit pun terpengaruh. Sayangnya, Anda tidak dapat mengambilnya untuk sementara waktu. Apa? Suara Mas Omar meninggi. Sekarang sudah jelas penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Itu dokumen milikku. Siapa Anda sampai bisa melarangku? Seperti saya katakan, saya mewakili PT. Keluarga Hartanto. Dan berdasarkan pasal 7 ayat 3 dalam perjanjian investasi dan kepemilikan saham Omartek, yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 5 tahun lalu, pihak investor mayoritas, dalam hal ini PT. Keluarga Hartanto, memiliki hak veto dan pembekuan sementara terhadap segala aset dan dokumen perusahaan yang terkait dengan operasional, termasuk yang berada di luar kantor pusat, jika terdapat indikasi penyimpangan atau proses hukum yang sedang berlangsung. Suara Pak Hendra lancar dan tanpa celah. Aku bisa membayangkan wajah Mas Omar di seberang sana, pasti memucat, mencoba mencerna setiap kata hukum yang dilontarkan padanya. Penyimpangan? Proses hukum? Apa yang Anda bicarakan? Teriak Mas Omar. Sekarang sudah panik. Itu perusahaanku. Aku CEO-nya. Aku yang membangunnya dari nol. Apakah Anda yakin membangunnya dari nol, Tuan Omar? Potong Pak Hendra. Suaranya sedikit lebih rendah, lebih berbahaya. Atau Anda lupa dari mana modal awal, suntikan dana kedua, ketiga, dan penyelamatan kuartal lalu berasal? Apakah nama PT Keluarga Hartanto tidak familiar bagi Anda? Diam yang panjang. Aku hampir bisa mendengar roda pikirannya berputar kencang, mencoba menyambungkan titik-titik yang selama ini sengaja diabaikannya. Selain itu, lanjut Pak Hendra tanpa ampun, sehubungan dengan gugatan cerai yang Anda ajukan, klien saya akan mengajukan konten gugatan yang menyatakan bahwa Anda telah melakukan pengkhianatan dan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang terbukti dari beberapa transaksi mencurigakan yang kami miliki. Oleh karena itu, semua akses Anda ke rekening perusahaan, kantor, dan aset-aset lainnya dibekukan sementara menunggu proses audit lengkap yang akan dimulai besok pagi pukul 9 pagi. Tim auditor kami akan menemui Anda di kantor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Klik. Pak Hendra menutup telepon dengan tenang. Tidak ada suara apapun dari seberang sana. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Hanya diam yang berbicara sangat keras tentang kehancuran yang sedang terjadi di sisi lain telepon itu. Aku melihat ayahku. Dia mengangguk pelan pada Pak Hendra. Sebuah rasa puas yang dingin terpancar dari matanya. Ibuku memelukku erat. Dengar itu, sayang? Dengar suara kehancurannya? Itu baru permulaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit di dadaku masih ada. Tapi sekarang ia telah diselimuti oleh sebuah kepuasan yang gelap dan asing. Panggilan telepon itu bukan lagi sekadar percakapan. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Dan Mas Omar, yang tadi dengan sombongnya membicarakan tentang calon istri baru dan rumahnya, baru saja menyadari bahwa dia tidak lagi memegang kendali. Bahkan, mungkin dia tidak pernah memegangnya sama sekali. Ketenangan yang menyelimuti ruang keluarga setelah telepon Pak Hendra hanya bertahan sekitar setengah jam. Kemudian, suara derum mobil yang dikenal terlalu baik memecah kesunyian, diikuti oleh bunyi pintu mobil yang dibanting dengan keras. Langkah kaki tergesa-gesa dan tidak beraturan mendekati pintu depan. Dan kemudian, pintu digedor-gedor dengan kekerasan yang hampir-hampir ingin merobohkannya. Mila, buka pintu ini. Mila, aku tahu kau ada di dalam.
Suara Mas Omar. Tapi bukan suara dingin dan percaya diri yang kukenal dari restoran. Ini adalah suara yang penuh kepanikan, kemarahan, dan ketakutan yang nyaris histeris. Setiap pukulannya di pintu kayu yang kokoh adalah cerminan dari kehancuran yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ayahku mengangkat alisnya, melihat ke arah Pak Hendra yang sudah berdiri dengan tenang. Ibuku memelukku lebih erat. Wajahnya menunjukkan campuran amarah dan kepuasan. Aku sendiri merasa jantungku berdebar kencang. Campuran antara rasa takut lama dan sebuah kekuatan baru yang masih asing. Bahwa siapa itu di dalam? Itu pengacaramu? Buka pintu. Mila. Kita harus bicara. Teriaknya lagi. Suaranya serak. Ayahku berdiri dengan tenang. Biarkan saya, katanya dengan suara rendah. Dia berjalan ke pintu dengan langkah pasti, sementara Pak Hendra berdiri di belakangnya, siap siaga. Aku dan ibu berjalan pelan di belakang mereka, ingin melihat tapi juga diliputi kecemasan. Ayah membuka kunci dan menarik pintu itu terbuka. Mas Omar berdiri di sana, dalam keadaan yang hampir tidak karuan. Jasnya yang biasanya rapi sekarang kusut, dasinya longgar. Rambutnya berantakan, seperti baru saja di tangannya sendiri berulang kali. Matanya merah, liar, dan penuh dengan ketakutan yang dalam. Dia terlihat seperti orang yang baru saja menerima berita kematian. Dia langsung mencoba menerobos masuk, tapi ayahku berdiri tegak, menghalanginya dengan tubuhnya yang tegap. Omar, sapa ayahku, suaranya datar dan berwibawa, seperti menyapa seorang karyawan yang bermasalah. Bapak. Napas Mas Omar tersengal-sengal, matanya melotot, berusaha melihat ke belakang ayah untuk mencariku. Saya perlu bicara dengan Mila. Ini kesalahpahaman besar. Tidak ada kesalahpahaman, Omar, jawab ayahku tetap tenang. Yang ada adalah fakta. Dan fakta-fakta itu sedang dibicarakan oleh pengacara kami. Saya tidak peduli dengan pengacara Anda, bentaknya, tapi suaranya pecah, tidak memiliki keyakinan. Ini antara saya dan Mila. Mila, dengarkan aku. Itu hanya emosi sesaat. Aku tidak bermaksud semuanya. Aku stres. Tekanan kerja. Dia berteriak melewati bahu ayah, mencoba menangkap pandanganku. Aku melangkah maju, perlahan. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, yang dulu adalah pria percaya diri yang kukagumi, membuatku merasa aneh. Sedih, tapi juga jijik. Maksudmu, surat cerai dan kata-kata kejimu tadi malam adalah hanya emosi sesaat? Tanyaku, suaraku jauh lebih stabil daripada yang kuduga. Dia melihatku, dan untuk pertama kalinya, ada kepanikan murni di matanya. Ya, cepat. Aku gila. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Kita bisa memperbaiki ini. Sayang, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi ayahku dengan halus menghalangi lengannya. Pak Hendra maju selangkah. Tuan Omar, seperti yang telah saya sampaikan melalui telepon, semua komunikasi sekarang harus melalui saya. Dan mengenai klaim, emosi sesaat, Anda, surat cerai yang sudah bermaterai dan diserahkan di hadapan publik membuktikan sebaliknya. Siapa Anda sampai bisa ikut campur? Ledak Mas Omar, tetapi kemudian matanya jatuh pada dokumen yang dibawa Pak Hendra. Dia melihat namanya sendiri tercetak di atasnya, bersama dengan stempel PT. Keluarga Hartanto. Napasnya tercekat. Seperti yang sudah saya katakan, saya mewakili kepentingan klien saya, ujar Pak Hendra dengan sabar yang membuatku ingin tersenyum. Dia menyodorkan segudang dokumen. Ini adalah salinan perjanjian investasi, laporan keuangan yang mencurigakan, dan surat pemberitahuan pembekuan sementara. Anda tidak lagi memiliki akses ke rumah ini, ke kantor Omartek, atau ke rekening perusahaan hingga audit selesai.
Tim keamanan sudah berada di kantor untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang. Setiap kata seperti pukulan bagi Mas Omar. Dia terhuyung mundur. Wajahnya semakin pucat. Tidak mungkin. Kalian tidak bisa melakukan ini. Itu perusahaanku. Aku yang membangunnya. Apakah Anda membangunnya dengan dana sendiri, Tuan? Potong Pak Hendra lagi, dengan senjata yang sama. Atau dengan dana PT? Keluarga Hartanto? Apakah Anda lupa presentasi Anda yang gagal 5 tahun lalu? Bagaimana Anda hampir putus asa? Dan bagaimana Nyonya Mila yang membujuk ayahnya untuk memberi Anda kesempatan? Mas Omar membeku. Matanya berkilat, seperti akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang selama ini dengan sengaja dia pendam di bawah tumpukan ego dan kesombongannya. Dia melihatku, dan untuk pertama kalinya, bukan dengan cinta atau kebencian, tapi dengan ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Dia bilang itu pinjaman, dengan bunga ringan. Gumamnya, hampir tak terdengar. Ayahku akhirnya berbicara lagi, suaranya seperti baja. Itu adalah investasi, Omar. Dan investasi itu memberikan kami kendali mayoritas. Yang Anda lakukan malam ini, menceraikan putri saya di hari ulang tahunnya, adalah penghinaan terbesar. Dan kami akan memastikan Anda memahami konsekuensi dari penghinaan itu. Mas Omar tampak seperti orang yang kehilangan tulang punggungnya. Dia bersandar pada pintu, napasnya tersengal-sengal. Saya minta maaf. Saya salah. Bapak, Mila, tolong. Tapi ayahku sudah menutup pintu perlahan, meninggalkannya sendiri di luar, terpuruk dalam kepanikan dan kenyataan pahit yang akhirnya menyergapnya. Dari balik pintu, kami masih bisa mendengar isakannya yang tercekik. Suara seorang raja bayangan yang baru saja menyadari bahwa istananya dibangun di atas pasir. Ayahku memandangiku. Pelajaran pertama, nak, jangan pernah menganggap remeh seorang Hartanto. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya malam itu, sebuah tekad yang keras dan dingin menggantikan semua kesedihan yang tersisa. Permainannya telah berubah, dan aku siap untuk memainkannya. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos jendela kamar tidur, menyinari debu-debu yang berputar dalam balutan cahaya keemasan. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena kesunyian yang aneh. Tidak ada suara mesin pencuci kopi yang biasa dibuat Mas Omar. Tidak ada derit lantai saat ia berjalan mondar-mandir sambil berbicara di telepon tentang bisnis. Hanya ada sunyi yang lengkap, dan untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa bukan sebagai sebuah kekosongan, melainkan sebuah kedamaian. Aku bangkit dari tempat tidur, tubuhku masih terasa berat dan otot-ototku pegal akibat tangisan dan ketegangan semalam. Tapi ada kejelasan di kepalaku yang belum pernah ada sebelumnya. Aku berjalan ke jendela dan menarik tirai. Dunia di luar masih sama. Mobil-mobil berlalu lalang, orang-orang berjalan dengan tujuan mereka masing-masing. Hidup terus berjalan. Dan aku memutuskan untuk tidak lagi tertinggal. Ayah dan ibu sudah pulang larut malam, setelah memastikanku akan baik-baik dan menjanjikan akan kembali pagi ini dengan Pak Hendra. Pak Hendra sendiri sudah pergi lebih dulu, membawa setumpuk dokumen dan tekad baja. Untuk memulai audit, aku sendiri, mandi dengan air hangat, mencoba membersihkan sisa-sisa kesedihan yang masih menempel. Air itu terasa seperti membasuh bukan hanya kotoran, tapi juga lapisan korban yang selama ini menyelimutiku. Setelah mandi, aku berdiri di depan lemari pakaian. Sebagian besar adalah pakaian yang dipilihkan Mas Omar, atau yang kubeli untuk menyenangkannya. Gaun-gaun mewah, setelan kerja yang formal. Aku menghela napas, lalu membuka laci paling bawah. Di sana, tersimpan beberapa potong pakaian lamaku, jeans yang sudah pudar, kaos-kaos nyaman, dan sebuah blazer potongan sederhana yang dulu selalu kupakai saat meeting dengan klien-klien pertamaku. Sebelum aku memutuskan untuk fokus
mendukung karir suamiku. Aku mengenakannya. Rasanya seperti mengenal kembali diriku yang lama, Mila yang mandiri dan percaya diri, bukan hanya istri Mas Omar. Aku kemudian berkeliling rumah, bukan dengan air mata, tapi dengan sebuah tujuan baru. Aku mengambil kotak-kotak kosong dari gudang. Aku akan pindah. Sementara, kata ayah, ke apartemen luks milik keluarga di kawasan Segitiga Emas. Rumah ini, dengan semua kenangan pahit dan palsunya, akan dikosongkan, dijual, atau mungkin disumbangkan. Aku tidak ingin lagi tinggal di antara dinding-dinding yang menyaksikan pengkhianatannya. Saat membereskan lemari bajunya yang nyaris kosong, sepertinya ia sudah menyiapkan kepergiannya dengan baik. Mataku menangkap sebuah kotak kayu tua tersembunyi di balik setumpuk sweater. Kotak itu familiar. Itu adalah kotak yang kami beli bersama di sebuah pasar loak saat bulan madu dulu. Di dalamnya, kami sepakat menyimpan surat-surat cinta dan rencana masa depan kami. Dengan tangan sedikit gemetar, kubuka kotak itu. Isinya masih ada. Beberapa surat yang ia tulis saat masa pacaran, penuh dengan janji manis dan kekaguman. Sebuah peta yang kami gambar bersama, berisi tempat-tempat yang ingin kami kunjungi. Sebuah daftar, hal-hal yang ingin kita lakukan bersama sebelum usia 40. Aku membacanya satu persatu. Membangun perusahaan teknologi bersama. Punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Keliling Eropa dengan kereta api. Setiap kata adalah pisau yang menyayat. Tapi anehnya, rasa sakitnya sudah tidak lagi melumpuhkan. Ia berubah menjadi sebuah kemarahan yang membara. Kemarahan karena semua ini dibuang begitu saja. Kemarahan karena aku percaya pada ilusi yang ia ciptakan. Tanpa ragu lagi, kuambil surat-surat dan kertas-kertas itu satu persatu, dan kurobek-robek dengan sepenuh tenaga. Aku merobeknya menjadi potongan-potongan kecil, hingga tanganku pegal dan kertas-kertas itu bertebaran di lantai seperti salju yang kotor. Aku tidak butuh kenangan palsu ini lagi. Aku tidak butuh masa lalu yang dibangun di atas kebohongan. Apa yang kau lakukan? Suara ibu dari pintu kamar membuatku terkejut. Ia dan ayah sudah datang, berdiri di sana dengan wajah khawatir. Aku menatap mereka. Napasku masih tersengal-sengal karena usaha merobek. Aku sedang membereskan. Bu, jawabku, suaraku tegas. Membereskan sampah masa lalu. Ibu hendak berkata sesuatu, tapi ayah menyentuh lengannya. Ayahku melihat sekeliling kamar, ke kotak-kotak yang sudah kusiapkan, ketumpukan pakaian yang akan kusingkirkan, dan ke kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sebuah senyum kecil, bangga, muncul di sudut bibirnya. Dia sudah bangkit, Bu, kata ayah pada ibu. Lihatlah, putri kita sudah kembali. Ibu kemudian tersenyum, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Bagus, nak, buang semua itu. Dia tidak layak untuk dikenang. Ayah menghampiriku, menginjak-injak sobekan kertas di lantai tanpa peduli. Apartemen sudah siap. Mobil pindahan juga akan datang besok. Tapi sebelumnya, Papa ingin kamu datang ke kantor Omartek bersama kami dan Pak Hendra siang ini. Aku mengerutkan kening. Untuk apa? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Bukan untuk melihatnya, jawab ayah, matanya berbinar dengan rencana. Tapi untuk menunjukkan padanya, dan pada semua orang di perusahaan itu, siapa yang sebenarnya memegang kendali. Kamu adalah perwakilan keluarga Hartanto di Dewan Direksi. Waktunya untuk mengambil peranmu. Aku melihat ke cermin di dinding. Wanita yang terpantul bukan lagi Mila yang menangis semalam. Dia mengenakan blazer lamanya. Matanya masih sedikit bengkak, tapi ada api di dalamnya. Api yang dulu padam, kini menyala kembali. Baik, Pak, kataku, menata blazernya. Aku siap. Ini bukan lagi tentang menjadi korban.
Ini tentang menjadi Mila Hartanto lagi. Dan darah pengusaha ayahku mengalir deras dalam nadiku, siap untuk pertempuran yang sesungguhnya. Perjalanan menuju kantor Omar Tech yang dulu selalu kupandang dengan rasa bangga kini terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Mobil mewah ayah meluncur mulus, tapi di dalamnya, ketegangan terasa nyata. Ibuku duduk di sampingku, terus-menerus merapikan blazerku dan menyisir rambutku dengan jarinya. Sebuah gestur gugup yang biasa dilakukannya sejak aku kecil. Ayah di depan bersama sopir, berbicara dengan rendah di teleponnya, mungkin dengan Pak Hendra atau tim auditnya. Aku sendiri menatap keluar jendela, mencoba mengatur napas, mengingat-ingat nasihat Pak Hendra selama perjalanan dari rumah. Yang perlu Imila lakukan adalah duduk, diam, dan amati. Katanya, suaranya tenang dan meyakinkan. Tim audit kami yang akan berbicara. Kehadiran Imila dan Bapak adalah simbolis. Sebuah pernyataan bahwa keluarga Hartanto sekarang mengambil alih kendali langsung. Tuan Omar, dia akan berusaha membela diri. Biarkan dia menggali lubangnya sendiri. Mobil akhirnya berhenti di depan gedung berlantai 8 yang megah itu. Sebuah plakat besar, Omar Tech, masih terpampang dengan angkuhnya di depan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayah turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk ibu dan aku. Saat kakiku menginjak aspal, beberapa karyawan yang sedang merokok di depan terlihat kaget, lalu berbisik-bisik saat melihat kami. Mereka mengenaliku. Beberapa bahkan melambaikan tangan dengan malu-malu. Aku hanya mengangguk singkat, tidak ingin menunjukkan emosi. Lobi masih sama mewahnya. Marmer, kaca, desain interior modern. Resepsionis muda yang dulu selalu menyapaku dengan ramah sekarang terlihat gugup dan pucat. Selamat pagi, Nyonya Mila. Bapak, Ibu. Katanya dengan suara bergetar. Tim auditor dari PT. Keluarga Hartanto sudah di dalam, Pak. Lanjutnya, menunjuk ke arah ruang rapat utama. Kami berjalan menyusuri koridor yang familiar. Meja-meja karyawan terlihat sepi. Suasana tegang terasa jelas. Semua mata tertuju pada kami, penuh dengan keingintahuan dan ketakutan. Di ujung koridor, pintu ruang rapat utama terbuka. Dari dalam, suara raised voice yang sangat familiar terdengar. Ini tidak masuk akal. Kalian tidak bisa menggerebek kantor saya seperti ini. Mas Omar. Ayahku memasuki ruangan terlebih dahulu, dengan wibawa yang langsung mematikan semua suara. Ibu dan aku menyusul. Pak Hendra dan 3 orang lain, tim audit, sudah duduk di satu sisi meja panjang. Di seberangnya, Mas Omar berdiri, wajahnya merah padam, tangannya mengepal di atas meja. Dia terlihat seperti belum tidur, masih memakai baju yang sama semalam, tapi sekarang lebih kusut dan tidak karuan. Dia membeku saat melihat kami masuk. Matanya membelalak, beralih dari ayah ke ibu, lalu akhirnya tertancap padaku. Ada begitu banyak emosi di matanya. Kemarahan, ketakutan, kejijikan, dan maib sedikit penyesalan. Apa yang mereka lakukan di sini? Katanya, suaranya lebih rendah, tapi masih penuh kebencian, menunjuk ke arah kami. Ini adalah perusahaan saya. Ini urusan internal. Silakan duduk, Tuan Omar, kata Pak Hendra dengan tenang, tanpa menjawab pertanyaannya. Seperti yang telah saya jelaskan, berdasarkan hak veto yang dimiliki PT. Keluarga Hartanto sebagai pemegang saham mayoritas, audit mendadak ini sepenuhnya legal dan sah. Aku tidak akan duduk selama mereka ada di sini, bentak Mas Omar, masih menatapku dengan tajam. Mila, bawa orang tuamu pergi dari sini. Ini tidak lucu lagi. Ayahku lah yang menjawab, sambil duduk dengan tenang di kursi yang disediakan. Dia tidak di sini sebagai mantan istrimu, Omar. Dia di sini sebagai perwakilan Dewan Direksi dari PT. Keluarga Hartanto. Sekarang, duduk.
Atau security akan membantumu untuk duduk? Tantangan dalam suara ayah jelas terdengar. Mas Omar terlihat seperti ingin meledak. Tapi setelah beberapa detik, dengan napas berat, ia akhirnya jatuh ke kursinya, kalah. Salah satu auditor, seorang wanita dengan kacamata dan wajah yang sangat serius, kemudian mulai berbicara. Terima kasih. Mari kita mulai. Pertama, kami ingin mengklarifikasi beberapa transaksi dalam laporan keuangan triwulan lalu. Dia membuka laptopnya. Ada beberapa pengeluaran yang dikategorikan sebagai biaya operasional marketing yang cukup besar. Salah satunya, pembelian mobil sport merek Ferrari seharga 3,5 miliar rupiah. Bisakah Tuan Omar menjelaskan kaitan mobil sport ini dengan kegiatan marketing Omar Tech? Mas Omar mendengus. Itu untuk menjamu klien penting. Memberikan image perusahaan yang sukses. Klien penting yang mana, Tuan? Tanya auditor itu tanpa mendongak. Dan menurut catatan kami, mobil itu terdaftar atas nama pribadi Tuan Omar, bukan atas nama perusahaan. Diam. Mas Omar mengeluarkan keringat. Itu untuk kepraktisan. Kepraktisan, ucap auditor itu, mencatat sesuatu. Lalu, ada lagi pembelian sebuah unit apartemen di kawasan elit senilai 8 miliar, juga atas nama pribadi Tuan, yang dibebankan pada biaya investasi properti perusahaan. Bisakah dijelaskan investasi properti seperti apa yang dimaksud? Ini mengada-ada, teriak Mas Omar, berusaha bangkit tapi kembali duduk. Itu adalah aset perusahaan yang akan disewakan. Tapi menurut data kami, apartemen itu sedang ditempati oleh. Auditor itu memeriksa notasinya. Seorang NNCC Andara, yang menurut media sosial, adalah model dan kekasih Tuan. Ruang rapat menjadi sunyi seketika. Semua mata tertuju pada Mas Omar, yang wajahnya sekarang pucat pasi. Aku bisa mendengar ibu menarik napas tajam di sampingku. Tangannya memegangi tanganku erat. Itu tidak relevan, gagap Mas Omar. Sangat relevan, Tuan, sela Pak Hendra. Ini adalah penyalahgunaan dana perusahaan yang jelas. Menggunakan uang perusahaan untuk membeli hadiah untuk selingkuhan Tuan. Dia bukan selingkuhan, bentak Mas Omar. Kehilangan kendali sepenuhnya. Dia calon istri saya. Dan milik saya yang memutuskan untuk apa uang perusahaan saya ini. Kalimat itu menggantung di udara, keras dan penuh dengan kebodohan. Bahkan tim audit yang profesional pun terlihat terkejut. Ayahku akhirnya berbicara. Suaranya seperti es. Uang perusahaan Anda? Mari kita perjelas sekali lagi. Omar. Dia menyodorkan sebuah dokumen. Ini adalah struktur kepemilikan saham. TC. Keluarga Hartanto, 75%. Anda, 20%. Karyawan, 5%. Uang yang Anda gunakan untuk membeli mobil sport dan apartemen untuk calon istri Anda itu, dia menyebutkan itu dengan sarkasme yang menyayat, adalah uang kami. Uang keluarga Hartanto. Dan Anda menggunakannya untuk menghina putri kami. Mas Omar terduduk lumpuh, seperti balon yang pecah. Semua arogansinya hilang, digantikan oleh kenyataan yang menghancurkan. Dia melihat ke arahku, matanya memohon, tapi aku hanya menatapnya dingin. Auditor wanita itu melanjutkan, seolah tidak terjadi apa-apa. Selain itu, kami juga menemukan beberapa transaksi mencurigakan ke beberapa vendor yang tidak tercatat dalam database resmi perusahaan. Totalnya mencapai 5 miliar dalam 6 bulan terakhir. Kami butuh akses penuh ke semua email dan catatan pribadi Tuan untuk menyelidiki ini. Ini perampokan. Kalian merampokku. Ratap Mas Omar, tapi suaranya lemah, tanpa daya. Tidak, Tuan. Kata Pak Hendra, ini disebut audit. Dan berdasarkan temuan awal ini,
Dewan direksi akan segera mengadakan rapat untuk mempertimbangkan pencopotan Tuan sebagai CEO, serta kemungkinan proses hukum lebih lanjut untuk penggelapan dana perusahaan. Ayahku berdiri. Kami sudah selesai untuk hari ini. Tim audit akan tetap di sini untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Omar, dia menatap mantan menantunya dengan pandangan hina. Kami sarankan Anda mencari pengacara yang baik. Kami pun beranjak keluar, meninggalkan Mas Omar yang terduduk lesu di ruang rapat, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Saat kami berjalan melewati koridor, sorotan mata karyawan sudah berbeda. Dari yang tadi penuh ketakutan, sekarang penuh dengan rasa penasaran dan mungkin sedikit kepuasan. Raja mereka baru saja diturunkan dari tahtanya. Dan aku, yang berjalan di antara ayah dan ibu, merasakan sesuatu yang baru. Bukan lagi sakit hati, tapi sebuah kekuatan yang lahir dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Kehancurannya baru saja dimulai. Beberapa hari pasca audit pertama, kehidupan berjalan dengan ritme baru yang tegang namun penuh tujuan. Aku sudah pindah ke apartemen luks milik keluarga. Ruangannya luas, berdekorasi minimalis dengan pemandangan kota yang memukau, tapi yang paling kusukai adalah rasanya yang benar-benar milikku. Tidak ada bayangan Mas Omar di sini. Tidak ada kenangan yang perlu dirobek-robek. Ayah dan Pak Hendra sibuk dengan proses hukum dan audit yang semakin mendalam. Setiap hari, ada saja temuan baru. Lebih banyak pengeluaran pribadi yang dibebankan ke perusahaan, transaksi fiktif, bahkan dugaan pencucian uang dalam jumlah kecil. Aku sendiri mulai perlahan-lahan terlibat, belajar membaca laporan keuangan, memahami struktur perusahaan yang sebenarnya sudah hampir runtuh di bawah kepemimpinan Mas Omar. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa dokumen di apartemen, teleponku berdering. Itu Sari, sahabat karibku sejak SMA yang juga merupakan seorang jurnalis gosip ternama. Mila, lo di mana? Lo baik-baik aja? Gue baru dengar itu semua. Suaranya terburu-buru dan penuh kekhawatiran. Aku baik-baik, Sar. Sedang di apartemen baru. Jawabku, mencoba terdengar tenang. Dengar-dengar lo dicerain si Omar di hari ulang tahun lo? Dan itu demi cewek lain. Teriak Sari, khasnya yang selalu langsung to the point. Aku menghela napas. Kabar itu akhirnya menyebar juga. Iya. Tapi sekarang lagi proses hukum. Dia menyalahgunakan dana perusahaan. Cewek lainnya itu si Sisi Andara, Mil. Sari hampir tidak bisa menahan diri. Model baru yang lagi naik daun itu. Lo tahu nggak? Dia baru saja pamer tas Hermes baru di Instagramnya. Dan captionnya bikin mau muntah. Pamer tas? Tanyaku, mencoba tidak terdengar terlalu tertarik. Iya. Tulisannya, tunggu. Gue bacain. Hadiah dari Someone Special yang selalu support my dreams. Thank you for the early birthday gift. My love. Blessed grateful. Sari membacanya dengan nada sarkastik. Someone Special? Duitnya dari perusahaan lo, Mil. Duit lo. Perutnya ternyata benar. Aku membuka Instagram dan mencari nama Sisi Andara. Akunnya privat, tapi foto profilnya menunjukkan seorang wanita cantik dengan wajah tirus dan mata yang tajam. Jumlah followersnya lumayan banyak. Aku merasa sedikit pusing. Ini nyata. Dia bukan hanya hayalanku. Dan itu belum semuanya. Lanjut Sari, suaranya semakin berapi-api. Temen gue yang dari majalah mode bilang, mereka lagi sering terlihat bersama di klub-klub malam. Katanya si Omar ini sok jadi sugar daddy, beliin dia banyak barang mahal. Tapi katanya juga, akhir-akhir ini jarang kelihatan. Si Sisi kelihatan sama cowok-cowok lain. Aku mendengarkan, perasaanku campur aduk. Sedih, marah, tapi juga ada rasa penasaran yang jahat. Jadi, dia sudah digantikan juga? Tanyaku, tidak bisa menahan diri. Kayaknya begitu.
kata temen gue. Si Sisi itu cuma mau sama Omar karena dia dikira CEO kaya raya. Begitu reputasinya tercoreng karena audit dan kabar penyalahgunaan dana, dia langsung menjauh. Dasar pelacur. Tak lama setelah telepon dengan Sari, ayahku menelepon. Suaranya terdengar puas. Nak, ada perkembangan menarik. Tim investigasi kita berhasil melacak beberapa transaksi terbaru Omar. Ternyata, seminggu yang lalu, dia baru saja membelikan sebuah jam tangan Rolex untuk wanita seharga hampir 500 juta. Atas nama perusahaan lagi. Dan berdasarkan bukti yang kita dapat, jam itu diberikan pada Sisi Andara. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan sekarang, ayahku melanjutkan, setelah berita tentang pembekuan aset dan audit ini menyebar di kalangan bisnis, si wanita itu sepertinya menghilang. Omar mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Bahkan, menurut sumber kita di bank, Omar mencoba menarik sejumlah besar uang dari rekening pribadinya, yang sudah hampir kosong, untuk membeli sesuatu yang lain untuknya, tapi ditolak karena saldo tidak mencukupi. Ironik. Dia menjatuhkanku untuk seseorang yang hanya menginginkan uangnya. Dan sekarang uangnya habis, orang itu pun pergi. Keesokan harinya, Pak Hendra datang ke apartemen dengan sebuah amplop. Wajahnya sedikit senyum. Mila, ini mungkin akan membuat Anda sedikit puas, katanya, menyodorkan amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa foto yang diambil oleh investigator swasta yang disewa ayah. Foto-foto itu menunjukkan Mas Omar yang terlihat linglung dan tidak terurus, sedang menunggu di lobi sebuah apartemen mewah, mungkin apartemen Sisi. Di foto lain, terlihat dia berdebat dengan seorang resepsionis, mungkin dilarang masuk. Dan di foto terakhir, dia terlihat duduk sendirian di sebuah kafe, memandangi ponselnya dengan wajah putus asa. CNN Sisi, menurut informasi kita, sedang liburan ke Bali dengan seorang pengusaha properti yang lebih tua, tambah Pak Hendra dengan halus. Dia sudah menghapus semua foto dengan Tuan Omar dari media sosialnya, dan mengubah statusnya menjadi single. Aku memandangi foto-foto itu. Seharusnya aku merasa puas. Dan memang, ada sebagian diriku yang merasakan kepuasan yang gelap dan kejam melihatnya menderita. Tapi sebagian lainnya merasa sedih. Sedih karena pria yang dulu kucintai telah merendahkan dirinya sendiri hingga seperti ini. Sedih karena semua ini sebenarnya bisa dihindari. Terima kasih, Pak Hendra, kataku, menyerahkan kembali foto-foto itu. Tolong teruskan pada ayah. Untuk proses hukum. Tentu, Mila. Setelah Pak Hendra pergi, aku berdiri di balkon apartemen, memandang kota yang sibuk di bawah. Hidup ini ironis. Omar mengira Sisi adalah upgrade-nya, seseorang yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih mengerti dunianya. Tapi pada kenyataannya, dia hanya daung rade, manusia parasit yang hanya melihatnya sebagai ATM berjalan. Dan saat ATM itu kosong, dia pun pergi. Aku tidak lagi marah pada Sisi. Dia hanya produk dari dunia yang diciptakan orang seperti Omar. Aku justru merasa iba pada Omar. Dia begitu buta oleh ego dan nafsu, hingga tidak bisa melihat bahwa orang yang dia kira akan membawanya ke surga, justru menjerumuskannya lebih dalam ke neraka yang dia ciptakan sendiri. Teleponku berdering lagi. Kali ini dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Halo. Diam. Lalu, suara serak dan parau yang nyaris tidak kukenali. Mila, ini aku. Omar. Aku tidak menjawab, memberinya ruang untuk terus berbicara. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku orang bodoh. Tapi, Sisi, dia meninggalkanku. Dia memblokir nomorku. Dia mengambil semua hadiah yang kubelikan, dan pergi. Suaranya tercekik. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Mil. Aku
Aku minta maaf. Apa kita tidak bisa? Aku mendengarkan, tanpa satu kata pun. Lalu, dengan tenang, aku menutup telepon. Dia tidak mencintaimu, Omar. Dia hanya mencintai ilusimu. Dan sekarang ilusi itu sudah pupus. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri. Aku mematikan teleponku dan memutuskan untuk fokus pada dokumen di mejaku. Dia sudah bukan urusanku lagi. Biarkan dia merasakan konsekuensi dari pilihannya. Aku punya hidupku sendiri untuk dibangun kembali. Hari yang ditunggu-tunggu, dan mungkin juga ditakuti oleh sebagian orang, akhirnya tiba. Rapat Dewan Direksi Omartek yang diagendakan mendadak. Aku berdiri di depan cermin apartemenku, mengenakan setelan jas wanita berwarna navy blue yang kubeli khusus untuk hari ini. Potongannya tegas, profesional, dan memberiku siluet yang percaya diri. Rambutku diikat rapi ke belakang, makeupku natural tapi menutupi sisa-sisa kelelahan dan kesedihan dengan sempurna. Aku bukan lagi Mila, istri yang diceraikan. Aku adalah Mila Hartanto, perwakilan pemegang saham mayoritas. Ayahku menjemputku dengan mobil. Dia juga mengenakan jasnya yang paling bagus. Wajahnya tenang tapi matanya berbinar dengan tekad yang sama seperti di medan perang. "Siap, nak?" tanyanya, membukakan pintu mobil untukku. "Siap, Pak," jawabku. Suaraku tidak goyah. Perjalanan ke kantor Omartek kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mencemaskan, melainkan sebuah penentuan nasib. Kami tidak langsung masuk. Kami menunggu di mobil sebentar, menyaksikan para anggota dewan direksi lainnya. Kebanyakan adalah orang-orang pilihan ayah dari dulu yang selama ini diam saja, masuk terlebih dahulu. Lalu, kami melihat Mas Omar tiba. Dia keluar dari taksi, bukan mobil mewahnya yang sudah disita, dengan wajah pucat dan jas yang terlihat agak kusut. Dia berbicara cepat di teleponnya, wajahnya cemas, mungkin pada pengacaranya yang tampaknya tidak terlalu membantu. Saat kami akhirnya masuk, suasana di ruang rapat sudah tegang. Meja panjang dipenuhi dengan para direksi yang serius. Mas Omar duduk di ujung meja, kursi yang biasanya adalah tempatnya bertahta. Tapi hari ini, kursi itu terlihat seperti kursi pesakitan. Saat ayah dan aku masuk, semua mata tertuju pada kami. Beberapa mengangguk hormat pada ayah, beberapa lainnya melihatku dengan penuh rasa penasaran. Mas Omar langsung menatap kami, matanya penuh dengan kebencian dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Pak Hendra, yang sudah ada di sana, langsung memulai rapat. "Selamat pagi, hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat darurat Dewan Direksi hari ini. Seperti yang telah disampaikan dalam notula, rapat ini diadakan untuk membahas temuan audit mendadak yang dilakukan terhadap PT Omartek, serta langkah-langkah strategis ke depan." Dia kemudian mempresentasikan temuan-temuan audit dengan rinci, slide demi slide diproyeksikan ke layar. Angka-angka yang menunjukkan penyalahgunaan dana, transaksi mencurigakan, pembelian aset pribadi, semuanya terpampang jelas untuk dilihat semua orang. Suasana di ruangan semakin mencekam. Beberapa direksi menggeleng-geleng kepala, beberapa lainnya terlihat marah. Mas Omar duduk semakin membungkuk, wajahnya semakin pucat. Dia terus-menerus minum air, tangannya gemetar. Berdasarkan temuan ini, lanjut Pak Hendra, dan juga gugatan cerai yang diajukan oleh Tuan Omar terhadap Nyonya Mila Hartanto, yang merupakan putri dari pemegang saham mayoritas, yang diduga kuat berkaitan dengan upaya menguasai aset perusahaan secara tidak sah, maka Dewan Direksi perlu mengambil langkah tegas. Saatnya ayahku berbicara. Dia berdiri, wibawanya memenuhi seluruh ruangan. "Terima kasih, Pak Hendra. Hadirin yang saya hormati. Seperti yang kita lihat, perusahaan yang kita bangun dengan susah payah ini telah dikelola dengan sangat buruk, penuh dengan penyimpangan, dan telah merugikan kita semua,
khususnya para pemegang saham. Tindakan Tuan Omar sebagai CEO tidak hanya tidak profesional, tetapi juga telah melanggar hukum. Ayah menatap langsung ke arah Mas Omar, yang sekarang berkeringat dingin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih bisa mempercayai Tuan Omar untuk memimpin perusahaan ini? Tunggu. Ini semua bisa dijelaskan, bentak Mas Omar tiba-tiba, berdiri dengan tidak stabil. Mereka memutarbalikkan fakta. Itu semua adalah investasi. Dan untuk urusan pribadi saya dengan Mila, itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Tidak ada hubungannya. Suaraku tiba-tiba keluar, keras dan jelas, membuat semua orang terkejut, termasuk diriku sendiri. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku berdiri, menatapnya langsung. Anda menggunakan uang perusahaan, uang yang sebenarnya adalah uang keluarga saya, untuk membeli hadiah untuk wanita simpanan Anda, untuk membiayai gaya hidup mewah Anda, sementara Anda menceraikan saya di hari ulang tahun dengan alasan yang tidak masuk akal. Anda pikir itu tidak ada hubungannya? Dia terlihat seperti ingin membantah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Saya pikir sudah cukup jelas, sela Pak Hendra dengan tenang. Mari kita lakukan voting. Yang setuju untuk mencopot Tuan Omar dari posisi CEO, silakan angkat tangan. Satu persatu, tangan di sekitar meja terangkat. Beberapa dengan cepat, beberapa dengan ragu, tapi akhirnya, semua tangan terangkat, kecuali tangan Mas Omar. Dia melihat sekelilingnya, matanya nyaris melotot, menyadari bahwa dia sudah benar-benar sendirian. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku yang membangun perusahaan ini. Aku. Dan kami yang membiayainya, potong ayahku dengan dingin. Dan sekarang, kami yang mengambilnya kembali. Pak Hendra kemudian mengumumkan, dengan suara bulat, Dewan memutuskan untuk mencopot Tuan Omar sebagai CEO efektif mulai hari ini, jam 10. Selanjutnya, kami akan menunjuk seorang CEO sementara yang akan dipilih dari Dewan Direksi. Semua orang bertepuk tangan, kecuali Mas Omar. Dia jatuh kembali ke kursinya, wajahnya hancur, seperti orang yang baru saja menyaksikan seluruh dunianya runtuh di depan matanya. Ayahku kemudian berbicara lagi. Dan untuk mewakili kepentingan keluarga Hartanto dalam proses transisi ini, saya menunjuk putri saya, Mila Hartanto, untuk duduk di Dewan Direksi dan memantau proses ini langsung. Semua mata sekarang tertuju padaku. Aku mengangguk, menerima penunjukan itu dengan tenang. Aku melihat ke arah Mas Omar untuk terakhir kalinya. Dia tidak lagi melihatku dengan kebencian, tapi dengan sebuah keputusasaan yang dalam dan kosong. Rapat ditutup. Orang-orang mulai beranjak keluar, meninggalkan Mas Omar sendirian di ruangan yang dulu adalah kerajaannya. Saat aku berjalan melewati pintu, aku masih bisa melihatnya duduk terduduk, menatap layar proyektor yang masih menyala dengan slide berjudul Penyimpangan Keuangan dan Penyalahgunaan Wewenang. Dia dijatuhkan di depan semua orang yang dulu dipandangnya. Dan aku, yang dulu dia anggap sekadar istri yang merepotkan, sekarang berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkannya dan masa laluku di belakang. Bab yang baru benar-benar dimulai. Pencopotan Mas Omar sebagai CEO bukanlah akhir, melainkan awal dari serangkaian karma yang beruntun menghampirinya, seperti domino yang jatuh satu persatu. Tanpa jabatan dan gelarnya, dunia yang dulu memujinya tiba-tiba berbalik memunggungi. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan, dari kenyamanan apartemenku dan melalui laporan-laporan rutin dari Pak Hendra dan tim investigasi ayah. Rasanya seperti menonton sebuah drama tragis, di mana aku tahu persis setiap alur ceritanya, karena akulah yang pernah menjadi korban utama dalam bab awalnya. Beberapa hari setelah rapat, Sari meneleponku lagi, suaranya hampir melengking karena heboh. Lo tidak akan percaya, Mil. Si Sisi baru saja mengunggah video di Instagram story-nya. Dia lagi diet mewah di Labuan Bajo, sama seorang pengusaha tambang tua yang sudah beristri.
Dan dia pamer kalung berlian yang besar banget. Captionnya, "Real men know how to treat a queen." Dasar. Dia nggak butuh waktu lama untuk cari pengganti. Aku hanya menghela napas. Aku hampir merasa kasihan pada Omar. Hampir. Dia dapat apa yang dia cari. Sar. Uang dan kemewahan. Omar sudah tidak bisa memberinya itu lagi. Tapi itu belum semuanya. Sari semakin bersemangat. Kata temen gue yang kerja di bank, semua pinjaman pribadi si Omar ditolak. Kartu kreditnya ditutup karena menunggak. Dan rumor yang beredar, dia mau jual rumah mewahnya itu, yang dulu mau dia usir lo dari sana. Tapi harganya dipotong drastis karena dia butuh cash cepat. Dan tebak siapa yang minat beli? Bos gue. Dia nawar hampir setengah dari harga pasaran. Dan si Omar, karena desperate, kayaknya mau aja. Karma memang bekerja dengan caranya yang sempurna. Rumah yang ingin direbutnya untuk calon istri barunya, kini harus dijual dengan harga murah untuk menutupi hutang-hutangnya yang menumpuk. Keesokan harinya, Pak Hendra datang dengan laporan yang lebih resmi. "Mila, ini perkembangan terbaru. Tuan Omar mencoba mengajukan banding atas pencopotannya, tapi ditolak mentah-mentah oleh pengadilan niaga. Malah, karena bukti-bukti penggelapan yang sangat kuat, kasusnya sekarang naik level menjadi pidana. Kejaksaan sudah mulai menyelidiki." Dia meletakkan sebuah amplop di atas mejaku. Dan ini, mungkin yang paling menyakitkan baginya secara publik. Aku membuka amplop itu. Isinya adalah clipping dari beberapa media online ternama. Judul-judulnya nyaris seragam. Mantan CEO Omar Tech terjerat skandal penggelapan dan perselingkuhan. Dari puncak kesuksesan ke jurang kehancuran. Kisah Omar yang menceraikan istri demi model muda. Omar Tech berganti nama, mantan CEO hadapi tuntutan pidana. Foto yang digunakan adalah foto lama Omar yang terlihat percaya diri, disandingkan dengan foto Sisi yang sedang berjalan di pantai, mungkin dari akun Instagramnya. Reputasinya, yang begitu dibanggakannya, sekarang hancur berantakan di depan publik. Dan ini yang terbaru, tambah Pak Hendra sambil membuka tabletnya. Sebuah video pendek dari sebuah acara gosip televisi. Pembawa acaranya dengan dramatis membahas jatuhnya sang Golden Ball, dan bahkan menunjukkan cuplikan singkat wawancara dengan beberapa mantan karyawan Omar Tech yang menyatakan bahwa Omar adalah bos yang sombong dan tidak memperdulikan karyawan. Aku mematikan video itu. Aku tidak perlu melihat lebih jauh. Apa yang terjadi dengan apartemen yang dia beli untuk Sisi? Tanyaku, tiba-tiba penasaran. Ah, itu. Pak Hendra sedikit tersenyum. Ternyata apartemen itu masih atas nama perusahaan, karena pembayarannya belum lunas. Sekarang sudah secara resmi menjadi aset Omar Tech kembali. Dan NNCC, tentu saja, sudah diusir dari sana oleh satpam kita seminggu yang lalu. Bayangan Omar yang duduk sendirian di kafe, seperti dalam foto investigator swasta, kembali menghantuiku. Dia telah kehilangan segalanya. Jabatan, kekayaan, wanita yang dikiranya mencintainya, dan bahkan harga dirinya. Karma telah datang dengan sempurna, membayar setiap rasa sakit yang ia timbulkan dengan tingkat presisi yang mengerikan. Teleponku berdering. Lagi-lagi dari nomor yang tidak dikenal. Aku sudah bisa menebak siapa itu. Aku biarkan saja berdering hingga berhenti. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan singkat masuk. "Mila, tolong. Aku tahu aku salah. Mereka akan menuntutku. Aku tidak punya uang untuk pengacara. Mereka membekukan semuanya. Tolong, jangan biarkan aku masuk penjara." Aku membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Tidak ada penyesalan yang tulus di sana. Hanya kepanikan dan ketakutan. Dia tidak meminta maaf karena telah menyakitiku. Dia meminta tolong karena dirinya sendiri terancam. Aku tidak membalas. Aku menghapus pesan itu dan memblokir nomornya.
Dia telah membuat ranjangnya. Sekarang biarlah ia tidur di atasnya. Karma mungkin terasa kejam, tetapi itu adalah konsekuensi alami dari setiap pilihan yang dibuatnya. Aku memutuskan untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktuku untuk menyaksikan kejatuhannya. Aku memiliki perusahaan yang harus diselamatkan, dan hidupku sendiri yang harus dibangun kembali. Biarkan karma yang mengurusnya. Tugasku sudah selesai. Sementara Omar tenggelam dalam lumpur kehancuran yang diciptakannya sendiri, duniaku justru mulai berputar pada sumbu yang baru, sumbu yang kokoh dan penuh tujuan. Rapat dewan yang menegangkan itu bukanlah akhir, melainkan pistol start untuk sebuah lomba maraton menyelamatkan apa yang tersisa dari Omar Tech. Dan aku, yang dulu hanya diam di pinggir lapangan, kini berada di tengah arena. Keesokan pagi setelah rapat, aku sudah berada di kantor Omar Tech pukul 7. Aku menyapa resepsionis dengan nama Dewi, yang terlihat sangat nervous. "Selamat pagi, Dewi. Tolong kumpulkan semua kepala departemen untuk briefing darurat jam 9 di ruang rapat utama," ujarku, suaraku tegas tapi tidak keras. Dia terkejut, lalu cepat-cepat mengangguk. "Iya, Nyonya Mila. Langsung saya urus." Aku berjalan menyusuri koridor yang sunyi. Kantor ini terasa berbeda. Ada energi ketakutan, ketidakpastian, tapi juga sedikit harapan. Meja Omar yang dulu berada di sudut paling megah sekarang kosong, bersih, seolah-olah ia tidak pernah ada. Aku memilih untuk tidak duduk di sana. Aku memilih ruang kerja yang lebih kecil tapi nyaman di sebelah ruang dewan. Sebuah pernyataan simbolis. Aku bukan di sini untuk menggantikan tirannya, tapi untuk membangun sesuatu yang baru. Pukul 9 tepat, ruang rapat penuh. Wajah-wajah para manajer penuh dengan kecemasan dan rasa ingin tahu. Mereka telah menyaksikan kejatuhan dramatis bos mereka, dan sekarang harus berhadapan dengan istri sang bos yang mereka kenal hanya sebagai wanita cantik yang kadang mengantar makan siang. Aku berdiri di depan mereka, tanpa perlu memperkenalkan diri. Semua sudah tahu siapa aku dan apa yang terjadi. "Selamat pagi, semua." Awalku, suaraku jernih membelah ruangan. Saya tahu minggu-minggu terakhir ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi hari ini, kita mulai babak baru. Saya di sini bukan sebagai ahli waris atau pembalas dendam. Saya di sini, mewakili pemegang saham mayoritas, untuk bekerja bersama kalian menyelamatkan perusahaan ini. Aku memandang sekeliling, menatap mata setiap orang yang hadir. Audit masih berlangsung, dan mungkin akan ada beberapa perubahan yang tidak nyaman. Tapi saya janji, transparansi adalah prioritas utama kami. Tidak akan ada lagi pengeluaran gelap, tidak ada lagi proyek fiktif. Kita akan fokus pada produk dan layanan kita yang sesungguhnya, pada talenta-talenta hebat yang ada di ruangan ini yang mungkin selama ini terhalang oleh gaya manajemen sebelumnya. Aku melihat beberapa orang mengangguk pelan, wajah mereka mulai melunak. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa memberitahu saya, apa kendala terbesar yang dihadapi tim produk saat ini? Jujur, tidak ada yang akan dihukum. Diam sejenak. Lalu, seorang manajer muda dengan kacamata tebal, Ariel, kepala pengembangan produk, angkat tangan. "Masalahnya ada di infrastruktur server, Nyonya. Sudah lama harus di-upgrade, tapi permohonan dana selalu ditolak dengan alasan pengeluaran lain yang lebih prioritas." Ia tidak menyebutkan Ferrari atau apartemen, tapi semua orang paham. "Terima kasih, Ariel. Itu prioritas pertama kita. Siapkan proposal teknis dan estimasi biayanya. Saya akan tanda tangani hari ini juga." Ruang rapat mendadak riuh oleh bisikan-bisikan takjub. Ariel terlihat seperti tidak percaya. Pertanyaan kedua, proyek apa yang menurut kalian paling menjanjikan tapi terbengkalai karena tidak ada dana? Kali ini, beberapa tangan langsung mengacung. Seorang wanita parubaya, ibu tari dari tim riset, berbicara tentang sebuah proyek AI untuk UMKM yang dirampas idenya oleh Omar dan dibiarkan mati karena tidak seksi enough untuk pamer di media.
Proyek itu yang akan kita hidupkan kembali, Bu Tari. Anda yang memimpin. Sesi briefing yang direncanakan setengah jam berlangsung selama 2 jam. Aku mendengarkan, bertanya, dan mengambil keputusan di tempat. Tidak ada birokrasi, tidak ada ego. Hanya kebutuhan bisnis murni. Semangat di ruangan itu berubah drastis. Dari ketakutan menjadi keoptimisan yang hati-hati. Sementara itu, laporan tentang Omar terus berdatangan. Pak Hendra menelepon di sela-sela makan siangku. Sandwich di meja kerja, bukan makan siang mewah di restoran. Inilah, ternyata hutang pribadi Tuan Omar jauh lebih dalam dari perkiraan. Dia bahkan menggadaikan saham pribadinya yang 20% itu ke rentenir untuk menutupi gaya hidupnya dengan NNCC. Sekarang, dengan saham itu nyaris tidak bernilai dan perusahaan sedang dalam sengketa, rentenirnya mengancam akan menyakiti dia secara fisik jika uang tidak dikembalikan minggu ini. Aku menghela napas. Ia tidak hanya jatuh, tapi terus menggali lubangnya lebih dalam. Apa yang bisa kita lakukan secara hukum, Pak? Kita bisa membeli hutangnya dari rentenir itu dengan harga sangat murah, yang secara tidak langsung akan membuat kita menguasai sahamnya yang sudah digadaikan. Tapi secara pribadi, saya tidak menyarankan. Biarkan dia menghadapi konsekuensinya. Itu akan memperkuat posisi kita di pengadilan nanti. Setuju, jawabku cepat. Fokus kita adalah menyelamatkan perusahaan, bukan menyelamatkan dia. Di sore hari, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan dengan tim baru yang dibentuk ayah, Sari menelepon lagi, suaranya lebih kalem tapi masih penuh sensasi. Gue lihat lo lagi di kantor si Omar ya? Katanya lo sekarang jadi bos di sana? Ibu gue yang kerja di bagian HR bilang semangat kantor tiba-tiba pada naik. Lo keren, Mil. Lagi berusaha, Sar. Banyak yang harus dibenahi. Lo tahu kabar terbaru si Omar? Dia apparently ngemis-ngemis minta ditolong ke teman-teman lamanya. Tapi pada dijauhin. Katanya dia sekarang tinggal di motel murahan di pinggir kota. Bayangin, dari apartemen mewah ke motel jamuran. Karma is a bitch. Aku memejamkan mata. Motel. Tempat yang dulu bahkan tidak akan ia sentuh dengan tongkat. Dengar, Sar, aku harus pergi. Masih ada meeting. Oke. Gue bangga sama lo, Mil. Lo kuat. Telepon pun ditutup. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di bawah, kota hidup dengan normalitasnya. Aku melihat pantulan diriku di kaca. Seorang wanita dengan setelan jas, bertanggung jawab, memegang kendali. Sementara aku bangkit, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, membangun kembali kepercayaan. Omar jatuh. Jatuh dari kemewahan yang palsu, jatuh dari ilusi kesuksesan, jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri dengan keserakahan dan pengkhianatannya. 2 jalan yang sangat berbeda. Dan aku, dengan setiap keputusan yang kuambil hari ini, semakin yakin bahwa jalanku, meski berawal dari puing-puing yang menyakitkan, adalah jalan yang benar. Aku tidak lagi memandang ke belakang. Aku hanya fokus pada langkah ke depan, menyelamatkan perusahaan, dan menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak aku mengambil kendali Omar Tech, sebuah nama yang segera akan diubah. Perusahaan perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Semangat karyawan membara, proyek-proyek yang terbengkalai mulai dihidupkan kembali, dan yang paling penting, kepercayaan pelanggan mulai pulih berkat transparansi dan pendekatan baru yang kubawa. Aku sibuk, sangat sibuk, hingga hampir tidak ada waktu untuk memikirkan apapun di luar spreadsheet, meeting, dan strategi. Kesibukan itu adalah obat penawar terbaik. Ia menyembuhkan dengan cara membuatku terlalu lelah untuk merasakan sakit. Suatu sore yang cerah, aku pulang lebih awal dari biasanya. Tubuhku terasa lelah tapi puas. Aku memarkir mobil di basement apartemen dan berjalan menuju lift. Jari-jariku masih mengetuk-ngetuk layar ponsel, membalas email terakhir dari tim pemasaran. Saat lift terbuka di lobi, aku melangkah keluar, masih asyik dengan ponselku, ketika sebuah sosok yang berdiri di dekat tanaman hias membuatku terhenti. Dadaku berdebar kencang, kaget, dan sebuah rasa waspada langsung menyergap. Itu dia, Mas Omar. Dia tampak hancur. Benar-benar hancur.
Jas yang dulu selalu necis sekarang digantikan oleh kemeja lusuh yang tidak tersetrika rapi dan celana jeans yang sudah pudar. Wajahnya yang dulu selalu bersih kini ditumbuhi janggut yang tidak terurus. Dan matanya yang dulu percaya diri sekarang cekung, dikelilingi oleh lingkaran hitam yang pekat. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Dia mengedip-ngedipkan matanya di bawah lampu lobi yang terang, seperti orang yang tidak terbiasa dengan cahaya. "Mila," suaranya parau, hampir seperti bisikan, saat ia melangkah mendekat. Aroma murah parfum dan sesuatu yang seperti keringat menyengat hidungku. Refleks, aku melangkah mundur. "Omar, apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar, tidak menunjukkan rasa takut atau, yang lebih buruk, rasa iba. Aku perlu bicara denganmu. Tolong. Hanya sebentar." Tangannya gemetar saat ia meraihnya, seperti ingin menyentuh lenganku, tapi aku menariknya kembali. "Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua sudah jelas." Aku berusaha berjalan meninggalkannya, menuju lift, tapi dia menghalangi. "Tolong, Mila," teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah, membuat seorang satpam di seberang lobi menengok ke arah kami. Omar melihat satpam itu, dan tampak semakin panik. "Tolong, jangan keras-keras. Aku minta maaf. Aku salah. Aku orang bodoh yang sombong." Aku berhenti, memandanginya. Di wajahnya yang hancur itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang mirip dengan penyesalan. Bukan ketakutan akan penjara atau kemiskinan, tapi penyesalan yang sesungguhnya. Tapi itu sudah terlambat. Terlambat sekali. Kamu sudah mengatakan itu melalui pesan, Omar. Dan jawabanku masih sama. Tidak ada gunanya. Dengarkan aku, please. Dia hampir merengek sekarang. Aku kehilangan segalanya, Mila. Segalanya. Jabatanku, uangku, rumahku, bahkan. Dia terisak. Bahkan Sisi. Dia meninggalkanku. Dia mengambil semua perhiasan yang kubeli dan pergi dengan lelaki lain. Dia hanya menginginkan uangku. Aku mendengarkan, dan anehnya, tidak ada rasa puas atau kemenangan. Hanya sebuah kesedihan yang dalam dan muak. Dan kamu mengira aku tidak tahu itu, Omar? Kamu pikir aku tidak menyadari bahwa kamu meninggalkanku untuk seseorang yang hanya menginginkan kartu kreditmu? Kamu bukan hanya menyakitiku, kamu juga mempermalukan dirimu sendiri. Dia mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Aku tahu. Aku sudah dihukum untuk itu. Lihatlah aku, Mila. Aku tinggal di motel kumuh yang bahkan pembantuku dulu tidak mau tinggal di sana. Aku harus menjual jam tanganku yang terakhir untuk membeli makanan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Lobi yang mewah dan ber-AC itu terasa seperti panggung yang absurd untuk sebuah kehancuran seperti ini. Apa yang kau inginkan dariku, Omar? Uang? Pengacara? Aku tidak bisa membantumu. Kau harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Bukan itu, dia menjawab cepat, matanya berbinar dengan keputusasaan. Aku ingin kamu memaafkanku. Aku ingin kita bisa mulai lagi. Kita bisa pergi dari sini, ke kota lain, membangun dari nol seperti dulu. Aku masih mencintaimu, Mila. Aku sadar sekarang. Aku bodoh. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku memandangnya, pria yang dulu kukagumi, kucintai, dan kunikahi, sekarang berdiri di hadapanku seperti pengemis yang meminta belas kasihan. Dan permintaannya bukan hanya untuk maaf, tapi untuk mengulang segala sesuatu dari awal. Itu bukan penyesalan, itu adalah delusi. Omar, ucapku, suaraku lembut tapi tegas, seperti pada seorang anak yang sedang mengamuk. Kapal itu sudah berlayar. Sudah terlalu jauh. Apa yang kau lakukan bukanlah sebuah kesalahan kecil. Kau menghancurkanku di hari yang seharusnya paling bahagia. Kau membuang pernikahan kita untuk sebuah ilusi. Dan kau menggunakan uang keluargaku untuk menghina kami. Maaf tidak akan mengembalikan apapun. Dan kita tidak akan pernah ada lagi. Wajahnya hancur sepenuhnya. Jadi kamu tidak akan memaafkanku? Tidak akan memberiku kesempatan. Aku sudah memaafkanmu, Omar, kataku,
Dan itu benar. Aku sudah tidak marah lagi. Yang tersisa hanya rasa acuh. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan pasti bukan berarti kembali. Yang lalu, biarlah berlalu. Sekarang, tolong jangan datangi aku lagi. Urusan kita sudah selesai. Aku berbalik dan berjalan menuju lift, tidak peduli dengan isakannya yang keras dan tercekik di belakangku. Satpam sudah mendekat, dan dengan isyarat dariku, dia memahami untuk mengawasi Omar dan mengusirnya jika perlu. Saat lift naik, aku melihat pantulanku di dinding kaca yang mengilap. Wanita itu tidak lagi menangis. Wanita itu kuat. Dan wanita itu tahu bahwa beberapa permintaan maaf datang terlalu terlambat, dan beberapa kehancuran adalah takdir yang harus diterima. Aku tidak lagi menjadi bagian dari kehancurannya. Aku memiliki duniamu sendiri untuk dibangun. Dan duniamu itu tidak lagi termasuk Omar. 1 tahun. Terkadang sulit dipercaya bagaimana waktu dapat berputar begitu cepat, membawa serta luka-luka lama untuk disembuhkan dan membuka ruang bagi pertumbuhan baru. Udara pagi di balkon apartemenku terasa segar. Menghirupnya dalam-dalam, kurasakan sebuah kepuasan yang tenang, sebuah kedamaian yang telah kuperjuangkan dengan susah payah. Omar Tech, perusahaan yang dulu menjadi simbol kebanggaan sekaligus pengkhianatan, telah secara resmi berganti nama menjadi Hartanto Digital Innovation. Prosesnya tidak mudah. Butuh bulanan untuk membersihkan kekacauan keuangan, memulihkan kepercayaan klien, dan merestrukturisasi tim. Tapi kami berhasil. Perusahaan itu tidak hanya selamat dari ambang kehancuran, tetapi mulai berkembang pesat dengan fokus pada inovasi yang benar-benar berdampak, bukan pada gaya hidup mewah sang CEO. Aku sendiri memilih untuk tidak menjadi CEO tetap. Setelah masa transisi selesai, aku menunjuk Ariel, kepala pengembangan produk yang jujur dan brilian itu, sebagai CEO baru. Aku percaya dia memiliki visi dan integritas yang dibutuhkan. Aku memilih untuk duduk di dewan direksi, mewakili kepentingan keluarga, dan yang lebih penting, aku memulai divisi venture capital baru di bawah payung Hartanto Digital. Divisi yang khusus mendanai dan membimbing startup-startup milik wanita muda. Itu adalah caraku untuk memberi kembali, untuk memastikan bahwa ada lebih banyak Mila di luar sana yang memiliki kesempatan untuk bangkit. Kehidupan pribadiku juga berubah. Aku belajar untuk menikmati kesendirian tanpa merasa sepi. Aku mengambil kelas melukis, sesuatu yang selalu kuinginkan tapi tidak pernah ada waktu karena sibuk mendukung mimpi orang lain. Aku juga lebih sering menghabiskan waktu dengan orang tua, mempererat ikatan yang sempat renggang karena kesibukan pernikahanku yang ilusif. Suatu sore, aku sedang duduk di taman apartemen, menikmati secangkir teh dan buku, ketika ponselku berdering. Itu adalah Pak Hendra. Ibu Mila, selamat sore. Saya hanya ingin memberikan update terakhir. Selamat sore, Pak Hendra. Ada perkembangan baru? Tanyaku, menutup bukuku. Kasus pidana terhadap Omar sudah diputuskan. Dia divonis 2 tahun penjara atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Vonisnya lebih ringan karena dia mengembalikan beberapa aset yang masih bisa disita dan mengaku bersalah. Aku menghela napas. Penjara. Bagian dari diriku merasa sedih bahwa seseorang yang pernah kukenal harus berakhir di sana. Tapi sebagian lagi tahu bahwa itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Dan mengenai perceraiannya, semua dokumen sudah selesai. Anda secara resmi bebas. Terima kasih, Pak Hendra, untuk segalanya. Selalu dengan senang hati, Ibu Mila. Saat aku menutup telepon, ibu datang mendekat, duduk di sampingku. Siapa itu, sayang? Pak Hendra. Kasusnya sudah selesai. Omar divonis 2 tahun. Ibu mengangguk, wajahnya tanpa kebencian, hanya penerimaan. Dia sudah membayar harganya. Sekarang, waktunya kamu untuk benar-benar melupakan dan melanjutkan hidup. Dia memegang tanganku. Papa dan aku bangga padamu. Nak, lihatlah semua yang telah kau capai. Kau tidak patah. Kau justru menjadi lebih kuat. Aku tersenyum, menekan tangan ibu. Aku belajar dari yang terbaik, Ma. Pergantian tahun yang lalu terasa seperti sebuah mimpi buruk. Tapi hari ini,
Saat aku memandang langit jingga yang mulai berubah warna, aku menyadari bahwa mimpi buruk itu telah memberiku sebuah hadiah terbesar, diriku yang sebenarnya. Aku belajar bahwa harga diri tidak pernah boleh dikompromikan. Aku belajar bahwa cinta yang benar tidak akan membuatmu merasa kecil atau merepotkan. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kekuatan terbesarku tidak datang dari menjadi istri seseorang, tapi dari menjadi Mila Hartanto, seorang wanita dengan haknya sendiri, dengan kecerdasannya sendiri, dan dengan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Aku tidak lagi memendam amarah atau dendam pada Omar. Aku bahkan berharap suatu hari nanti dia bisa menemukan kedamaian dan belajar dari kesalahannya. Tapi itu sudah bukan urusanku lagi. Perjalanannya adalah miliknya, dan perjalananku adalah milikku. Aku mengambil kembali cangkir tehku, menyeruputnya yang sudah hangat. Rasanya tetap nikmat. Hidup ini seperti teh, terkadang pahit, tapi selalu ada kehangatan dan kedamaian yang bisa ditemukan jika kita membiarkannya mendingin dan menikmatinya dengan sabar. Aku melihat ke depan, ke kota yang mulai dihiasi oleh lampu-lampu malam. Masa depan tidak lagi menakutkan. Ia penuh dengan kemungkinan, dengan petualangan baru, dan dengan pelajaran baru yang menunggu untuk dipelajari. Aku mungkin sendirian untuk sekarang, tapi aku tidak kesepian. Aku telah menemukan teman yang paling penting, diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar tersenyum. Bukan senyum palsu untuk kamera atau untuk menyenangkan orang lain, tapi senyum yang tulus, yang berasal dari dalam, dari seorang wanita yang tahu bahwa dia telah melewati badai dan berhasil menemukan pantainya yang tenang. Hari esok terasa cerah, dan aku tidak sabar untuk menyambutnya.